Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya anak-anak. Apa kabar? Kabarnya harus selalu sehat, harus selalu baik. Subuh tidak tertinggal, habis itu tidak tidur. Oke? Supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, oke ya. Dan otaknya tetap sehat. Oke? Baiklah anak-anak, setelah pertemuan kemarin, itu pertemuan yang kedua kemarin pada bab yang kedua, maka hari ini kita akan lanjutkan pada bab yang kedua, materi yang ketiga ya. Untuk yang bab kedua materi 3 kita akan bicara tentang perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermi, Pteridophyta dan Bryophyta. Masih ingat ya? Gimnospermi adalah tumbuhan berbiji tertutup. Pteridophyta adalah paku-pakuan dan Bryophyta adalah lumut-lumut. Masih ingat di materi bab 2 yang pertama tentang ini? Oke, ya. Jadi pada yang materi yang pertama waktu itu kita membahas tentang sebagian atau mengingat tentang klasifikasi Plantarum, yaitu Plantarum terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu ada Talophyta, ada Tracheophyta dan Spermatophyta. Kemarin kita sudah bahas mengenai Angiospermi. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas 3 ini nanti. Oke? Yang masih kalian harus ingat adalah Talophyta tumbuhan berapa? Belum memiliki berkas pengangkut. Kalau ini sudah, ini tumbuhan talus gitu ya. Nah, termasuk keduanya ini adalah tumbuhan pionir. Ya, pionir karena selalu mendahului kehidupan di setiap wilayah atau daerah, ya. Oke, kemudian masih ingat ini juga? Bagaimana mereka berkembang biak? Apakah mereka bisa berkembang biak secara vegetatif atau secara generatif? Apakah dia bisa vegetatif atau generatif? Masih ingat perkembangbiakan vegetatif apa, generatif apa kan ya? Oke, ini kawin, ini tidak kawin. Oke ya. Kemudian, ini pada saat kalian waktu itu masih sekolah dasar ya, dan juga suka jalan-jalan, jalan-jalan ke gunung ya. Apakah masih ingat ini? Pohon apa ini? Ini pohon pinus, banyak di lereng-lereng gunung. Ini juga banyak di dataran tinggi. Apa ini? Pakis haji ya. Kemudian yang ini melinjo ya. Kalau tanaman melinjo, Gneitum demon ini dipakai keseluruhannya, dari daunnya, kemudian buahnya dan lain sebagainya ya. Yang mesti kalian ingat-ingat kembali, apakah mereka punya bunga? Punya bunga tidak? Tidak ya. Oke. Jadi mereka itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Berarti kita akan mengawali materi hari ini yaitu dengan materi perkembangbiakan gimnospermi, karena pada materi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan gimnospermi, Pteridophyta, Bryophyta, dan teknologi reproduksi pada tumbuhan ya. Kita mulai saja pagi ini dengan perkembangbiakan gimnospermi. Siap ya? Oke, kita siap, kita mulai. Pada gimnospermi, ini adalah contoh-contoh dari tanaman gimnospermi ya. Ini yang sering kalian lihat tentunya ya. Ini pakis haji ya. Ini pohon cemara ya. Kalau ini pohon pinus. Ini tadi melinjo, Gneitum demon. Kemudian ginkgo biloba. Kalau di sini agak sulit ginkgo biloba, biasanya di daerah 4 musim ini ya, ginkgo biloba. Nah, ini adalah
strobilusnya dari tanaman pinus, tapi ini yang betina, ini yang jantan, ya. Oke, kita akan mulai dari satu tanaman, yaitu Cycas rumpii. Ya, Cycas rumpii. Cycas rumpii ini adalah tanaman yang hidup di dataran tinggi, ya. Dia butuh udara yang dingin, ya. Ini nama latinnya, kemudian ini nama yang kita kenal, Pakis haji. Nah, cara berkembang biaknya, untuk pakis haji, Ibu mikir sebentar. Berkembang biaknya mereka tidak ada bunga kan tadi, jadi mereka berkembang biak dengan apa? Nah, ini yang namanya strobilus. Jadi gamet jantan dan gamet betina terkumpul di dalam strobilus. Nah, kalau ada yang lancip begini, ini namanya strobilus jantan. Kalau yang agak bulat, ini strobilus betina, ya. Oke. Nah, apakah itu strobilus? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut, ya. Contoh yang kedua, kita beralih ke Gnetum demon atau melinjo. Nah, ini melinjo pohonnya. Kemudian ini buahnya. Ini juga ada strobilus jantan yang seperti ini. Ini biasanya yang suka dimasak ini, ya. Jadi kayak ada rambut-rambut kecil gitu, ya. Kemudian strobilus betinanya ini tidak ada rambut-rambut, ya. Jadi lebih langsung menuju bakal buah atau ovum, ya. Oke. Strobilusnya beda, ya. Kemudian contoh yang ketiga ini pinus. Nah, ini yang sering kalian jumpai juga. Nah, ini pinus atau nama latinnya adalah Pinus contorta. Nah, ini strobilus betina. Jadi disinilah nanti Nina pada saat sudah strobilusnya sudah membuka. Nah, jadi strobilusnya, sisiknya sudah membuka seperti ini, maka akan terlihat di bagian sisi bawah itu ada ovum atau sel telur, ya. Nah, kalau yang jantan ini lebih lancip, ya, jadi bentuknya lebih lancip. Jadi cara membedakannya adalah strobilus betina itu lebih membulat, sedangkan strobilus jantan itu lebih lancip. Oke, ya. Kita lanjut contoh yang lain, yaitu pada tanaman. Nah, ini yang di sini jarang kita jumpai, yaitu ginkgo biloba, ya. Namanya bagus, ya. Nah, untuk strobilusnya, strobilusnya seperti ini. Jadi yang bulat ini strobilus betina, ini yang memanjang ini strobilus jantan. Nah, nanti kalau udah ini buahnya. Kalau sudah terjadi pembuahan atau fertilisasi. Kemudian contoh yang lain yang banyak kalian temui juga, ini adalah pohon cemara. Nah, ini pohon cemara. Nah, pohon cemara seperti ini, ya, sering dilihat juga, ya, pada daerah dataran tinggi, di daerah lereng seperti pinus juga tadi, ya. Nah, strobilus jantannya seperti ini, strobilus betinanya seperti ini. Oke, ya. Oke. Nah, bagaimana cara mereka berkembang biak? Nah, cara mereka berkembang biak seperti ini, Nah, jadi pada kelompok gymnosperme, di sini yang dikasih contoh adalah tumbuhan cemara, ya, maka mereka cara berkembang biaknya itu hampir sama seperti angiosperme. Jadi selama hidupnya dia dalam fase gametofit, membentuk gamet, ya. Nah, ini gametofit, ya. Ini gametofit, ini strobilus betina, ini strobilus jantan. Yang strobilus betina nanti bentuk satu sisiknya seperti ini. Nah, ini ada yang seperti selaput tipis, ya. Ini salon biji atau ovumnya di sini, ya. Nah, ini di sini ceritanya ini udah terlihat lebih jelas. Kemudian kalau yang jantan, nah, pembentuk sperma atau spermatogenesisnya itu di sini. Jadi kalau kena angin dia akan terbang, kemudian ketemu dengan ovum, terjadi pembuahan, ya, kemudian terjadilah sigot. Setelah sigotnya kemudian berkecambah, ya, jadi kena tanah, tumbuhlah menjadi tumbuhan pinus, ya. Secara vegetatifnya juga terkadang kalian suka menemukan di sini ada tunas, ya. Jadi
selama hidupnya fasenya adalah fase gametofit. Kemarin masih ingat angiosperma gametofit adalah fase di mana pembentukan selama hidupnya dia membentuk gamet, perkembangbiakannya dengan gamet ya yang kawinnya ya, sedangkan secara vegetatifnya dengan tunas ya. Kemudian kita masuk ke dalam, ini mesti diingat-ingat ya sayang ya, mana itu Strobilus betina, mana itu Strobilus jantan ya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai Pteridophyta. Nah, pada tumbuhan Pteridophyta ini dikenal dengan nama paku-pakuan ya. Bu, paku reng masuk enggak? Ya udahlah, paku reng, paku pinus gitu ya. Kemudian paku apa lagi tuh yang paku besi gitu ya. Bukan itu gitu ya. Nah, jadi ini masuk kelompok tumbuh-tumbuhan, tingkatannya sudah lebih tinggi dibandingkan lumut, tapi di bawahnya gimnosperme ya. Jadi ibu memulai dari yang tingkat tinggi, kemudian nanti ke tingkat yang lebih rendah. Nah, pada Pteridophyta atau paku-pakuan ini sering dikatakan sebagai tumbuhan pakis ya. Merupakan kelompok tumbuhan vaskuler, jadi sudah berpembuluh. Reproduksinya, nah ini di sini nih, bereproduksi melalui spora. Jadi dia tidak memiliki biji maupun bunga. Oke. Kemudian siklus hidupnya ada 2 fase kehidupan ya, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit adalah fase penghasil spora, fase gametofit adalah penghasil gamet, namun tidak ada bunga ya, dan tidak ada biji. Lalu bagaimana? Oke, kita lihat ya. Kita mulai dengan contoh-contohnya. Nah, untuk contoh-contoh tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta ini sering kalian jumpai sebagai tanaman hias ya. Oke, ini pteris, kemudian aspidium, ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini sarang burung, sering dilihat juga ya. Suplir, ini banyaknya ibu-ibu banyak nih suka suplir ya. Kemudian ini paku purba. Nah, ini paku purba. Ini juga paku purba, paku ekor kuda ya. Nah, ini paku rane. Nah, ini juga banyak di tempat-tempat lembab. Oke. Pteridophyta ini sering dikenal juga sebagai tumbuhan perintis ya. Jadi tumbuhan yang mengawali kehidupan. Tapi ini adalah kelompok yang kedua. Nanti yang pertama adalah lumut ya. Jadi itu perintis, betul-betul perintis. Jadi lumut dan Pteridophyta atau paku-pakuan itu juga masuk kategori tumbuhan perintis yang memulai suatu ekosistem di dalam habitat baru ya. Misalnya ada gunung habis meletus gitu ya. Gunung habis meletus, kemudian semua mati, tanaman mati, maka begitu beberapa bulan dia sudah kembali dingin, laharnya juga sudah mengering menjadi tanah, mengalami pelapukan, maka yang pertama kali tumbuh adalah kelompok alga, masuk kategori juga alga hijau, alga biru gitu ya. Kemudian masuk lagi kelompok lumut, Bryophyta. Setelah Bryophyta bisa tumbuh, maka Pteridophyta selanjutnya bisa tumbuh dengan baik. Terus habis itu baru tumbuhan tingkat tinggi yang bisa tumbuh ya. Oke, jadi mereka dikatakan sebagai tanaman perintis. Oke, kita lanjutkan. Ciri dari Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan adalah ini nak. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri Pteridophyta yang mudah kita kenali adalah pada saat muda daunnya menggulung. Oke. Kemudian di sisi bagian pinggir atau bawah itu terdapat ini sorus. Ini sorus. Ini disuplir. Disuplir nih sorusnya di pinggir-pinggir, hitam-hitam ini. Nah, ada asplenium ini seperti ini ya. Di bawah bagian permukaan bawah atau seperti ini paku sarang burung, ini seperti ini. Nah, kalau di bawah mikroskop bentuknya seperti ini nak. Jadi ini bagian daun, ini jaringan daun. Nah, yang coklat, yang sorusnya ini nih. Nah, ini sorus. Nah, ini sorusnya ini. Oke, ya.
Selanjutnya, kita lihat ciri-ciri dari sorus atau struktur dari sorus. Ini apa aja sih ini? Oke, kita lihat di sini. Ibu perjelas, Ibu perbesar bahwa sorus itu ini adalah menempel pada jaringan daun, ya. Ada yang di pinggir, ada yang di bawah, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan bagian yang ini melindungi ini, menutupi bagian terluar dari sorus. Nah, ini namanya indusium. Ini Ibu ambil sepotong ya. Ibu ambil satu bagian ini saja. Oke. Ini namanya indusium. Kemudian yang ini, ini namanya sporangium. Jadi sporangium dalam indusium itu banyak, ya, bentuknya seperti ini, ya. Kemudian yang ini, yang kalau sudah tua ini akan lepas, ya, maka muncullah kotak sporanya akan terbuka, muncullah spora di dalamnya. Jadi sporangium adalah tempat pembentukan spora. Indusium adalah jaringan yang melindungi sporangium atau bagian terluar dari sorus. Nah, kalau ini apa ini? Ini kayak seperti manusia, ini namanya plasenta, ya. Oke, ini bagian-bagian dari sorus. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini bagian-bagiannya, ya. Oke. Kita lanjut mengenai siklus hidup pada Pteridophyta. Nah, pada paku-pakuan atau Pteridophyta, siklus hidupnya dikenal dengan dua fase tadi kan ya. Fase sporofit dan fase gametofit. Dikatakan di sini Ibu katakan bahwa fase sporofit adalah fase yang dominan, fase pembentuk spora. Kita mengenal sebagai tumbuhan paku-pakuan nih, yaitu pada fase ini, yaitu fase sporofit. Jadi umurnya lebih lama, ya, umurnya lebih lama. Setelah tua, dia akan menghasilkan sorus nanti banyak sporangium seperti ini. Nah, begitu dia menghasilkan sporanya pecah, tidak kena di tempat lembab, akan tumbuh di sini menjadi protonema. Ini protonema namanya, ya. Protonema ini boleh dikatakan sebagai gametofit. Jadi seperti daun tipis gitu ya. Nah, ini adalah gametofitnya. Nah, pada fase gametofit, pada sisi bagian bawah itu terdapat antheridium, ya, terdapat antheridium ini seperti botol-botol ya. Kemudian terdapat archegonium. Ini bentuknya kalau ini gada, maaf bukan botol ya, gada. Kalau archegonium ini bentuknya seperti botol, ya. Di sini antheridiumnya, di sini archegoniumnya. Oke. Jadi ini antheridium, ini archegonium. Pada sisi bawah ya, dekat akar-akar seperti akar ya. Kemudian di bagian agak ke atasnya ini adalah archegonium. Nah, archegonium ini adalah penghasil sel telurna. Antheridium penghasil sperma. Ini jadi menghasilkan gamet jantan ya. Kemudian begitu pada musim kena hujan, misalnya percikan hujan, maka sperma yang sudah masak bisa masuk ke sini. Oke, sehingga ketemu sel telur, terjadilah proses fertilisasi, maka terbentuklah sigot. Lalu sigot ini akan tumbuh seperti kecambah gitu menjadi sporofit muda. Nah, barulah dia berkembang menjadi sporofit yang tua. Nah, fase gametofit ini fasenya singkat, ya. Jadi pada fase gametofit ini fasenya singkat sekali. Nah, sedangkan fase sporofit, penghasil sporanya ini dominan. Maka kita mengenal tumbuhan paku biasanya pada fase sporofit ini. Pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase kehidupan dikatakan sebagai metagenesis. Ini metagenesis ya. Oke, lumayan ya. Oke, selanjutnya kita akan perhatikan lagi yang berikutnya. Kita akan bahas materi yang ketiganya atau bagian yang ketiga, yaitu mengenai tumbuhan bryophyta atau lumut.
Jadi sudah angiospermae kemarin, tadi gymnospermae, barusan pteridophyta ya. Sekarang kita akan masuk ke kelompok tumbuhan, bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan Bryophyta. Oke. Pada tumbuhan Bryophyta, ini contoh dari tumbuhan Bryophyta. Ya. Ini contohnya. Tapi sebelum ke sini kita lihat apakah sih tumbuhan Bryophyta itu? Nah, jadi kalau tadi Pteridophyta vaskuler, kalau ini belum, tidak berpembuluh, maka dikatakan Talophyta. Reproduksinya sama dengan spora, tidak memiliki biji maupun bunga. Ya, fase kehidupannya juga dua sama nak, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Namun di sini nanti fase penghasil gametnya di sini itu akan lebih dominan. Oke, kita lihat. Ini contohnya tumbuhan Bryophyta, ini dikenal dengan lumut daun. Jadi kalau pada batu-batuan yang lembab atau dinding yang lembab, kalian akan jumpai seperti ini, nak. Ini lumut ini, ya. Kalau kita perbesar jadi seperti ini. Nah, pada bagian lumut ini kalau kita berbesar seperti ini, nah ini ada yang menghasilkan bagian ujung, ya, ujungnya ini ada yang menghasilkan antheridium dan ada yang menghasilkan archegonium. Yang menghasilkan archegonium dikatakan sebagai organisme atau tumbuhan individu betina, sedangkan yang di sini dikatakan sebagai individu jantan, ya. Nah, kalau kita perbesar pada bagian ujung, ya, ini akan terlihat bagian seperti ini. Ini kalau sudah mulai dewasa. Jadi sudah ada antheridiumnya banyak di antara daun-daun pada sisi bagian ujung. Kemudian kalau yang betina bentuknya seperti ini, ya. Jadi bentuk antheridium itu adalah bentuknya seperti botol, sama ya seperti tadi pada paku-pakuan. Nah, pendukungnya ini, di sini ada pendukungnya namanya antheridiophore. Di sini berarti pendukungnya namanya archegoniophore. Ya, di dalam archegonium menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium menghasilkan sperma atau gamet jantan. Kalau kita berbesar di mikroskop, maka jaringan dari antheridium seperti ini, nah, seperti gada ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti menghasilkan gamet jantan. Nah, kalau yang ini kalau kita perbesar di mikroskop akan terlihat bentuk seperti ini, ya, mirip putik ya, mirip putik ya. Nah, di sini ada sel telurnya. Kalau sudah tua ini pecah kemudian dibantu oleh angin ataupun air pada saat hujan, ini bisa masuk ke sini, terjadi fertilisasi, maka akan muncullah organisme atau individu yang disebut dengan sporofit. Nih. Jadi ini sporofitnya, ini gametofitnya. Karena tadi lumut yang ini menghasilkan gamet jantan dan betina, maka dikatakan gametofit. Sedangkan yang ini karena menghasilkan spora namanya sporofit. Jadi di sini nanti sporofitnya itu bagian pokoknya ini ada kotak spora atau sporangium. Ini pendukungnya sporangiophore, melekat pada gametofit. Jadi hidupnya singkat. Nah, ini nanti kalau sudah terjadi dia pecah, maka ini udah kering, mati ya, tapi ini tetap hidup yang gametofitnya ya. Oke, maka dikatakan bahwa fase sporofit pada Bryophyta atau lumut singkat, yang dominan adalah fase gametofitnya ini. Oke ya, kita perhatikan nanti berikutnya lagi ulasan Ibu. Kemudian yang contoh yang lain dari Bryophyta, ini lumut hati atau Marchantia polymorpha ya. Ini bentuknya seperti ini, kalau kita perbesar seperti ini, nak. Nah di sini juga kalau sudah tua, bisa menghasilkan archegonium ini ya, dan kayak payung yang terbuka ini antheridium. Ini antheridiumnya. Kalau kita perbesar lagi melalui mikroskop tampak seperti ini. Ini banyak antheridiumnya banyak nih, ini ya.
Ini antheridium. Kalau yang seperti ini, nah ini seperti payung tapi nggak ada apa namanya kainnya ya. Maka ini yang archegonium. Ini yang udah tua, ini yang muda nih, ini muda nih, yang masih kuncup ini muda. Kalau ini udah tua berarti archegoniumnya sudah tua. Nah, seperti ini kalau kita perhatikan ya. Jadi archegoniumnya bentuknya seperti apa? Seperti ini, Nat. Ya, tengkurap ya. Jadi dia ada di sisi bawah. Archegoniumnya ada di sisi bawah. Sedangkan antheridiumnya pada sisi atas ya. Nah, ini kalau dibantu angin atau hujan, biasanya dia hujan. Pada saat musim penghujan, ini begitu kena hujan, kena percikan jatuh ke bawah, ke tanah, kena percikan air yang ke atas, maka ini akan membantu proses fertilisasi ya. Jadi ini juga menghasilkan gamet betina dan juga menghasilkan gamet jantan. Nah, ini ada apa Bu? Ini gemai. Gemai itu apa? Ini kayak mangkok, Nak. Pada saat kurang air, maka ini tidak terbentuk, yang terbentuk ini, atau terkadang terbentuk bersamaan ya kalau kondisi airnya sedang ya. Kalau lembab ini yang banyak, kalau agak kering ini yang terbentuk gemai. Gemai ini kuncup, kalau lepas maka dia menjadi individu baru. Jadi ini seperti tunas. Jadi ini reproduksi vegetatif dengan gemai, sedangkan generatifnya dengan menghasilkan sel telur oleh archegonium dan sel sperma oleh antheridium ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana siklus hidup dari Bryophyta? Nah, siklus hidupnya fase yang dominan adalah fase gametofit ini tadi ya. Sedangkan fase sporofitnya adalah fase yang tidak dominan, melekat pada gametofit. Karena mengalami dua siklus hidup juga namanya metagenesis. Ya. Nah, sedangkan pada Marchantia itu sama, cuman seperti ini sama. Ya. Ini fase gametofitnya dominan. Sedangkan fase sporofitnya ini ini saja. Ini fase sporofitnya sangat singkat. Ya, ini pada Marchantia, ya, sama-sama Bryophyta, ya. Kemudian selanjutnya kita beralih pada teknologi reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Kalau ini kalian sudah sering lihat ya, Nak ya. Ada hidroponik, nih pakai pralon, dialiri air sama nutrisi. Medianya larutan nutrisi dan mineral. Di sini tanpa tanah. Kalau kita bantu misalnya supaya ini tidak lepas, biasanya pakai busa atau pakai kerikil atau pakai arang, yang pasti tidak pakai tanah. Kemudian ini juga sering dilihat di kota-kota ya, bahkan di rumah-rumah juga, supaya menaungi tidak terlalu terik matahari masuk, tidak terlalu panas, kita buat secara bertingkat ke atas ya, namanya vertikultur ya. Jadi dibuat bertingkat ke atas ya. Medianya ada yang media tanah, ada yang medianya pakai media sekam ya. Ini bisa tergantung macam tanamannya. Kalau di sini mau anggrek berarti pakai arang ya. Jadi vertikultur itu instalasinya dibuat bertingkat. Tujuannya apa? Supaya tanamannya bisa lebih banyak ya. Bisa lebih banyak, lahannya sempit ya. Kemudian ini juga sering kalian lihat biasanya pada pembuatan tanaman anggrek, kemudian wortel gitu ya, kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu apa? Membiakkan tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan dengan cara memotong-motong bagian dari tumbuhan. Bisa bagian akarnya dipotong-potong, bisa bagian daunnya, bisa bagian batang. Ini semua bisa dilakukan dengan media yang steril. Jadi medianya harus steril. Maka dikatakan yang utama adalah sterilitas. Jadi betul-betul larutan nutrisinya steril ya, disterilkan dulu ya.
Kemudian ditambah hormon pertumbuhan supaya potongan-potongan akar maupun potongan daun bisa tumbuh. Baik akar maupun daun nanti akan tumbuh semua sama seperti ini sesuai dengan induknya, ya. Oke. Jadi ketiga jenis reproduksi atau teknologi reproduksi tanaman ini Bu yakin kalian sering banyak jumpai ya. Ini biasanya untuk sayur-sayuran gitu ya. Kalau tumbuhan berbatang keras biasanya tidak ya. Kalau ini verikultur macam-macam nih, bisa dari bryophyta, bisa lumut, bisa paku-pakuan juga bisa, bagus gitu ya. Tumbuhan berpembuluh lain yang memiliki ruas-ruas yang kemarin kalian lakukan itu begonia juga bisa. Tanaman yang berbunga tapi kecil-kecil juga bisa ya. Ini untuk mempercantik sekaligus biasanya. Jadi menutup dari cahaya matahari berlebihan, kemudian oksigennya banyak, bagus, dan juga sebagai penghias sekaligus. Kalau ini supaya jumlah yang ditemui atau yang diproduksi jumlahnya banyak ya, banyak sama persis dengan induknya dan termasuknya cepat, namun syaratnya harus steril ya. Oke. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya, mengenai reproduksi pada tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan, tadi pada gimnospermi, pada Pteridophyta, paku-pakuan, dan Bryophyta atau lumut-lumutan ya. Oke. Baiklah, kalian nanti pelajari atau perdalam lagi materi tadi, yaitu dengan tugasnya, yaitu pada pendalaman materi 3A perkembangbiakan tumbuhan halaman 15-17 nomor 1 sampai 25. Oke ya. Baiklah anak-anak, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu pada teknologi perkembangbiakan hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat. Allahu Akbar. Oke.